Nomor 15. Sisa hasil bagi X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24 oleh dalam kurung X min 2 adalah, ya, jadi dalam menentukan sisa dari hasil bagi polinom, ya, bisa menggunakan pembagian kurung, bisa juga kita menggunakan metode Horner. Nah, di sini saya gunakan metode Horner saja. Jadi nanti si polinom ini, ya, kita bagi dengan pembuat 0 dari X min 2. Ingat, pembuat 0 itu untuk memudahkannya, kalau di sininya negatif, berarti nanti X-nya bernilai positif. Tinggal nanti 2 dibagi ke 1 di sini. Jadi di sini pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2 gitu ya. Nah, tinggal tuliskan saja ya koefisien-koefisien dari suku banyak tersebut. Perhatikan bentuk pangkatnya, dia harus berurutan. 1 di sini ya, 1. Kemudian negatif 3, 5, negatif 10, dan 24. Ya, jadi harus pangkatnya diusahakan lengkap ya, dalam artian kalau dimulai dari 4 berarti ada 3, 2, 1. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini 3-nya tidak ada, tapi langsung X pangkat 4 ditambah 5X kuadrat dikurang 10X tambah 24. Nah, berarti di sini itu 0 nulisnya gitu. Kemudian kita bagi dengan ya pembuat 0 dari pembaginya, yaitu tadi pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2. Langkah yang pertama, ya, kita turunkan dulu satunya, yang ini kita turunkan ke sini. Kemudian kita kalikan ke sini. 1 dikali 2, 2 kita letakkannya di bawah angka 3. Nah, kemudian kita operasikan, operasinya itu jumlah. Ya, min 3 ditambah 2 itu min 1. Kemudian kalikan lagi min 1-nya ke 2 yang di sini, ke pembuat 0-nya, yaitu menjadi min 2. Kita tambahkan 5 tambah min 2 itu 3. Kemudian 3-nya kita kalikan lagi ke 2, berarti di sini 6. Min 10 tambah 6 itu adalah min 4. Min 4-nya dikalikan lagi ke 2, itu min 8. Nah, min 8. 24 ditambah min 8 itu adalah 16. Nah, jadi inilah sisanya. Ya. Jadi sisanya adalah 16. Jawabannya yang C. Ya. Nomor 16. Suatu suku banyak fx dibagi dengan x tambah 2, sisanya negatif 1. Dan jika dibagi x min 1, sisanya 2. Sisa pembagian suku banyak fx jika dibagi oleh x kuadrat tambah x min 2 adalah, ya, pembuat 0 dari x tambah 2 itu adalah x sama dengan min 2. Jadi jika min 2 dimasukkan ke suku banyak, ya, dia menghasilkan sisanya negatif 1. Atau bisa kita tulis f min 2 sama dengan negatif 1. Kemudian, ya, pembuat 0 dari x min 1 adalah x sama dengan 1. Ya, kalau di sini negatif, ini positif, tinggal 1 dibagi 1. Ini artinya ketika x sama dengan 1, kita masukkan ke suku banyak tersebut, maka akan menghasilkan sisanya 2. Ya, bisa ditulis f1 sama dengan 2. Nah, lalu ketika dibagi dengan x kuadrat tambah x min 2, berapa dari sisa suku banyak tersebut? Langkah pertama, x kuadrat tambah x min 2-nya kita faktorkan dulu, sehingga di sini kita peroleh x ditambah 2, x dikurangi 1. Nah, mengerjakannya ada dua cara ya. Bisa dengan menggunakan metode determinan. Ya, jadi di sini buat saja, tinggal tulis min 2 1, ya, min 2 kemudian 1 seperti ini, kemudian min 1 2. Ditanyakan sisanya, polanya itu adalah, ya, selisih kolom pertama, ya, dikalikan dengan sx. Sx ini adalah sisa, ya, sama dengan selisih kolom kedua dan dikalikan dengan x ditambahkan dengan determinannya. Selisih kolom ke-1, kolom ke-1 ini ya, min 2 dikurangi 1, berarti di sini min 3. Min 3 dikali sx sama dengan
Selisih kolom kedua berarti min 1, min 2 berarti min 3. Jangan lupa dikalikan dengan X, ditambahkan dengan determinannya. Ini determinan ya, perkalian ini min 2 dikali 2 itu adalah min 4, dikurangi dengan 1 dikali min 1. Ini hasilnya min 1. Berarti min 4 dikurang min 1, min 3. Min 3 ketemu ini positif, berarti dia kan jadi min juga. Ya, ini jadi min 3. Kita sederhanakan, kita bagi dengan min 3. Berarti ini dibagi min 3 itu adalah tinggal Sx. Sama dengan ini berarti 1 kali X itu adalah X. Kemudian yang ini min 3 dibagi min 3 adalah positif 1. Jadi sisanya atau Sx-nya adalah X ditambah 1 jawaban yang E. Catatan ya, kalau mau menggunakan bentuk seperti ini yang menggunakan determinan, ini kalau misalkan pembaginya itu bentuk kuadrat ya, tapi kalau misalkan pangkat 3, 4 dan seterusnya ya jangan menggunakan pola yang ini. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan teorema sisa, di mana ya jika fx ya ini suku banyaknya dibagi oleh x min a, maka sisanya adalah ya tinggal kita masukkan saja ya pembuat 0 dari x min a yaitu positif a ke fungsi suku banyaknya ya. Jadi di sini s sama dengan f a. Nah, di soal ini berarti kan f min 2-nya kan pembuat 0 dari x tambah 2 itu kan min 2, berarti di sini f min 2 sama dengan min 1. Kemudian f1 sama dengan di sini sisanya adalah 2. Suku banyak itu diperoleh dari pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisanya. Sekarang dari soal ini berapa nih sisa dari suku banyak apabila dibagi oleh x kuadrat tambah x min 2. Nah, tadi kan sudah kita faktorkan x tambah 2 x min 1. Jadi ini sama saja dengan suku banyak fx ya. Pembaginya itu berarti x tambah 2 x min 1 ya. Px-nya berarti di sini x ditambah 2 x min 1 dikalikan dengan hx ditambahkan dengan sisanya. Nah, pangkat dari sisa 1 kurangnya dari pangkat pembagi. Jadi kalau misalkan di sini pangkat pembaginya pangkat 2, sisanya itu berpangkat 1 ya. Kalau misalkan berpangkat 1 ya, misal kalau pangkat 1 kita anggap aja sebagai AX tambah B. Nah, nanti kalau misalkan pembaginya pangkat 3, berarti nanti sisanya itu berpangkat 2. Kalau berpangkat 2 berarti bisa kita misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C dan seterusnya ya. Jadi di sini SX-nya adalah AX ditambah B. Nah, kemudian kita ambil pembuat 0 dari pembagi ini ya. Pertama kita ambil misalkan negatif 2. Jadi ketika X sama dengan negatif 2 ya, jadi kita masukkan ke sini semua nih. Kalau negatif 2 kita masukkan ke X tambah 2, dia akan menghasilkan 0. 0 dikalikan X min 1 dia akan 0 juga. 0 dikalikan HX dia akan 0 juga. Berarti di sini sama aja dengan 0 ditambah. Nah, kemudian A dikali X berarti A dikali min 2. Sehingga di sini kita peroleh min 2A ditambah B. Di atas sudah diperoleh ketika X-nya min 2, maka di sini sisanya adalah min 1. Berarti di sini sama dengan min 1. Kemudian pembuat 0 dari X min 1 berarti ini X-nya adalah 1. Nah, ketika X-nya 1 berarti nanti 1 dikurangi 1 0. 0 dikali X tambah 2 itu 0. 0 dikalikan HX itu juga 0. Sehingga di sini tinggal A dikali X berarti A dikali 1 itu adalah A ditambah B. Ketika X sama dengan 1 sisanya adalah 2. Berarti sini sama dengan 2. Tinggal kita eliminasi, kita bisa kurangkan B dikurangi B itu adalah 0, min 2A dikurangi A min 3A sama dengan
Min 1 dikurang 2 itu min 3. Sehingga A sama dengan 1. Nah, A sama dengan 1 kita masukkan ke persamaan ini yang kedua. Berarti 1 ditambah B sama dengan 2. Sehingga B sama dengan 1. Nah, A sama dengan 1, B sama dengan 1, kita masukkan ke permisalan ini. Ya, berarti 1 dikali dengan X ditambah dengan 1. Ya, sama dengan X ditambah 1. Jadi jawabannya tetap yang E. Nomor 17, salah satu faktor dari 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah px tambah 3 adalah x ditambah 1. Faktor linear yang lain dari suku banyak tersebut adalah, nah pertama tentu saja kita harus mencari nilai p-nya dulu supaya polinom ini lengkap. Kalau misalkan x tambah 1 merupakan faktor, maka pembuat 0 dari x tambah 1 ketika dimasukkan ke polinomnya itu nanti sisanya adalah 0 atau sama dengan 0. Kayak misalkan gini, 2 itu faktor dari 6. Karena 6 dibagi 2 itu kan 3, ya, sisanya 0. Jadi kalau misalkan merupakan faktor berarti sisanya 0, ya. X sama dengan min 1, ya. Pembuat 0 dari x tambah 1 ketika kita masukkan ke 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang px ditambah 3, ini harus menghasilkan sisanya itu 0. Ya, berarti di sini 2 dikali min 1 pangkat 3, 5 min 1 kuadrat dikurang p dikali min 1 ditambah 3 sama dengan 0. Min 1 di pangkat 3, ini pangkatnya ganjil, berarti kalau pangkat ganjil ini hasilnya min. Min dikali min 1 kali 2 ya min 2, ini min 2. Ini pangkatnya genap berarti positif, ya, berarti 1 dikali min 5 itu min 5. Kemudian ini tambah P, ya, negatif ketemu negatif. Kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Maka P sama dengan ini min 7 tambah 3 berarti min 4. Min 4 dipindahkan ke kanan jadi di sini 4. Ya, jadi P-nya 4. Sehingga suku banyaknya adalah, ya, atau fx-nya adalah 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat kurang 4x ditambah 3. Untuk mencari faktor yang lain tinggal 2x kuadrat min 5x kuadrat min 4x tambah 3 ini dibagi dengan x tambah 1. Sekali lagi boleh dengan pembagian kurung, boleh juga dengan cara Horner. Sekali lagi di sini kita gunakan cara Horner saja, ya. Kalau cara Horner berarti dibagi dengan pembuat 0 dari pembaginya. Pembuat 0 dari x tambah 1 adalah berarti x sama dengan min 1. Ya, kalau di sini positif, negatif, tinggal nanti 1 dibagi 1 gitu aja. Kemudian tuliskan koefisiennya, berarti ini 2, kemudian min 5, negatif 4, 3. Langsung turunkan 2-nya, berarti di sini 2-nya turun, kalikan ke sini berarti min 2, kemudian dijumlahkan berarti min 7. Min 7 dikalikan dengan min 1 berarti positif 7. Min 4 ditambah 7 itu adalah 3. Kemudian di sini dikalikan 1 itu min 3, tambahkan jadi 0. Ya, ini sisanya. Maka di sini, ya, 2 min 7 3. Ya, tinggal kita faktorkan saja. Kalau misalkan di sininya pangkat 3, ya, berarti di sini nanti pangkat 2. Ya, sehingga nanti di sini 2x kuadrat min 7x, ya, ditambah 3. Tinggal kita faktorkan ini, ya. Berarti di sini ada 2x, kemudian di sini x, ya, sama dengan 0. Hasil perkaliannya positif, hasil penjumlahannya negatif, ya, 2x min 1 x min 3, ya, karena di sini hasil perkaliannya kan positif, dia tandanya sama, bisa negatif semua bisa positif semua. Karena hasil penjumlahannya negatif berarti dia di sini negatif semua, ya. Berarti di sini faktor yang lainnya adalah 2x min 1 dan x min
3. Jawabannya yang E. Nomor 18, turunan pertama dari fx sama dengan 2x dikali sin x adalah, ya. Ini kita bisa menggunakan pola yang, ya, jika fx sama dengan u dikali v, maka f aksen x-nya atau turunannya adalah u aksen v ditambah dengan v aksen u. Ya, aksen ini turunan, ya. Fx-nya 2x dikali sin x. Ini adalah u, ini adalah v. Nah, di sini u sama dengan 2x. Maka turunan dari u atau u aksen adalah turunan dari 2x adalah 2. Kemudian v-nya itu adalah sin x. Maka v aksennya cos x. Ya, ingat ya. Sin, cos, min sin, min cos. Ya, tinggal turunan sin cos, turunan cos min sin, ya, turunan min sin, min cos, turunan min cos adalah balik lagi sini sin. Nah, sehingga tinggal kita masukkan saja, berarti f aksen x-nya sama dengan, ya, u aksen adalah 2, berarti 2 dikali v-nya adalah sin x, ya, sin x ditambahkan dengan turunan dari v adalah cos x dikalikan dengan u-nya adalah 2x. Jadi di sini jawabannya adalah 2 sin x ditambah dengan 2x cos x yang A gitu ya. Nomor 19, suatu benda bergerak dengan persamaan yang dinyatakan oleh ST sama dengan sepertiga T pangkat 3 dikurangi 2T kuadrat tambah 6T tambah 3. Satuan jarak ST dinyatakan dalam meter dan satuan waktu T dinyatakan dalam detik. Apabila pada saat percepatan menjadi 0, maka persamaan benda tersebut pada saat itu adalah, ya, ini merupakan aplikasi turunan yang hubungannya antara jarak, kecepatan, dan percepatan. Hubungan turunannya adalah, buat aja seperti ini, SVA di sini adalah turun. Ini maksudnya bahwa kecepatan itu adalah turunan dari jarak. Kemudian ke sini, ya, V ke A ini juga turun. Jadi ini maksudnya percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Nah, di dalam soal, ya, di situ ada jarak yang ditempuh, ya. Berarti di sini ST. ST itu kan jarak tempuh kan, suatu benda bergerak, ya. Berarti kan ada jarak tempuhnya gitu ya. Kemudian ada kecepatannya. Nah, sehingga hubungan antara VT, ya, dengan ST adalah PT sama dengan S aksen T. PT sama dengan, ya, ST-nya kan ini turunan itu tinggal kita kalikan nih pangkatnya, kita kalikan ke depan, berarti 3 dikalikan sepertiga itu kan 3/3. 3/3 itu kan 1. Kemudian jangan lupa pangkatnya itu dikurangi 1. Nah, 1 dikali T itu T, kemudian pangkatnya 3 dikurangi 1 berarti 2. Berarti ini T kuadrat, ya. Kemudian ini pun sama, 2-nya dikalikan ke depan ke min 2 berarti menjadi min 4. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, 2 dikurangi 1 itu 1. Berarti ini T pangkat 1 atau T saja. Ditambah dengan turunan dari 6T itu adalah 6. Jadi turunan dari, kalau misalkan di sini pangkatnya 1, ambil saja di sini koefisiennya. Pada saat percepatannya menjadi 0, ingat percepatan itu kan tadi A, berarti ini sama aja dengan AT-nya itu sama dengan 0. AT itu adalah turunan dari percepatan. Kecepatannya sendiri tadi kan T kuadrat dikurang 4T tambah 0. Ya, turunan dari T kuadrat. 2-nya dikalikan ke depan, dikali ke 1 ini kan, berarti di sini 2. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, 2 dikurangi 1, ya 1. Gitu. Dikurang 4T. Turunan dari min 4T, tinggal ambil saja koefisiennya berarti min 4. Nah, turunan dari 6 itu adalah, ya, 0. Ya, ini sama dengan, ya, 0. 0-nya bukan diambil dari yang sini, ya, tapi 0 yang dari ini, ya. Oke, jadi V aksen T sama dengan 0. Nah, P aksen T-nya adalah 2T dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti di sini 2T sama dengan 4. Ya, tinggal kita pindahkan aja. T sama dengan 2. Kecepatan
pada saat T-nya 2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 ditambah 6. Ya, 2 kuadrat itu kan 4 dikurangi 8 ditambah 6. Nah, 4 tambah 6, 10 dikurangi 8 itu adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 20, jika turunan pertama dari fx sama dengan sin kuadrat 3x adalah f aksen x, maka nilai dari f aksen dalam kurung pi per 6 adalah turunan trigonometri. Jadi kalau misalkan ada fx sama dengan sin pangkat n dari gx, maka turunannya adalah g aksen x, kemudian kita kalikan dengan n-nya, kita kalikan ke depan berarti sin n dikali sin pangkat n min 1 dari gx, kemudian dikalikan dengan turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos. Jadi cos gx. Sehingga jika fx sama dengan sin kuadrat 3x, berarti ini kan dia sebagai n, ini sebagai gx. Maka f aksennya, ya turunkan dulu gx-nya. Turunan dari 3x berarti adalah 3. Kemudian 2-nya kita kalikan di depan ke sini, sin. Kemudian 2-nya dikurangi 1 itu kan 1, ya. Jadi ini sin pangkat 1, tidak perlu ditulis. Kemudian sin gx, gx-nya adalah 3x dikalikan dengan cos gx, berarti cos 3x. Nah, sama dengan 3 kali 2 itu 6 sin 3x dikali dengan cos 3x. Nah, sekarang ditanyakan adalah f aksen dari pi per 6. Nah, berarti di sini 6 sin 3 ya dikali pi per 6 dikali cos 3 dikali pi per 6. Oke, sama dengan 6 sin. Ini tinggal kita hilangkan, berarti menjadi pi per 2. Pi per 2 dikali cos sama pi per 2. Nah, sama dengan 6 dikali pi per 2 itu kan 90. Sin 90 itu adalah 1. Kemudian di sini cos pi per 2, cos 90 adalah 0. Ya, 6 kali 1 kali 0 itu adalah 0. Jawabannya yang E.